Ayo. Atau harus Miss tunjuk? Miss tunjuk aja ya. Kevin ku tahu. Ayo, maju ke depan gitu. Berikanlah hati kesabaran dan ilmu selalu Tuhan pada ujian kami berbuat selalu ada sehingga Tuhan terus kita berkumpul amin. Amin. Oke. Sebelum Miss memberitahu kita membahas apa hari ini, Miss mau mengabsen dulu. Oke, yang pertama Kevin Sinaga. Hadir Miss. Stefani Pardede. Ro Parulian. Amelia. Buat suaranya ya kalau hadir. Natasha. Jelika. Jovanka. Rafael. Satrio. Kanto. Kevin Putaugo. Divya. Alfredo. Coki. Alex. Nixon. Arjuna. Ramsey. Novita. Berarti hadir semua kan? Oke. Jadi materi pembelajaran kita hari ini yaitu membahas aku mau bersahabat dengan semua orang. Membahas apa? Aku mau bersahabat dengan semua orang. Di sini ada nggak yang tahu artinya sahabat? Satu-satu di tangan. Sahabat sejati. Teman selamanya. Nah, gimana lagi? Teman sejati. Teman dekat. Terus apa lagi? Nah, menurut Alkitab, persahabatan itu adalah kesetiaan atau setia kawan. Dengan kata lain, solidaritas. Dengan kata lain apa? Solidaritas. Nah, dalam kitab Amsal 17 ayat 17, di sini ada tertulis bahwa seorang sahabat bukan hanya menjadi seorang teman saja, tetapi yang menaruh kasih setiap waktu dan menjadi saudara dalam kesukaan. Boleh satu orang membacanya? Seseorang sahabat menaruh kasih setiap waktu dan menjadi seseorang saudara dalam kesukaan. Oke. Di sini ada nggak yang punya sahabat, tapi sahabatnya sesama yang ada di kelas ini? Ada. Siapa? Satrio. Apa? Natasha. Siapa sahabatnya? Siapa namanya? Siapa? Jivia. Natasha dan Jivia itu teman sahabat siapa lama? 5 tahun aja di kelas 1. Oke. Coba bayangkan kalau kita itu jangan kan sahabat, kalau kita nggak punya teman di sekolah, gimana perasaan kita? Selain sepi apa lagi? Selain sepi, pasti yang kita rasakan itu sedih dan seperti terkucilkan. Ya. Menurut anak-anak Miss, mengapa bersahabat itu penting?
entah. Oh, ya udah. Berarti di sini cuma Novita aja yang seperti itu, yang lain merasa seperti itu, Mbak? Tidak bisa. Stefani tadi juga. Jangan nih. Stefani itu mana? Rasa. Kenapa Stefani rasa terkucilkan, rasa menyendiri? Kenapa? Siapa yang bisnis? Ayo, siapa yang bisnis Stefani? Siapa yang bisnis Stefani? Aku. Kenapa kalian bertiga? Dia yang Stefani. Dia yang minta. Maksudnya dia minta, dia bilang apa? Kenapa? Ayo. Kenapa kalian bertiga musuh Stefani? Jadi tadi Natasha dulu di situ karena musuhan sama Stefani kan? Oh iya, geser. Baby, kenapa kalian tiga musuh Stefani? Ayo. Minta maaf aku ya. Minta maaf aku ya. Stefani juga harus minta maaf. Bukan satu orang yang minta maaf. Nggak boleh gitu ya. Cepat. Dengar Stefani. Jelita minta maaf ya. Masa satu kelas musuhan? Malu kita sama orang. Ayo. Jelita minta maaf ya. Cepat. Nggak kita lanjut ini kalau nggak minta maaf. Cepat. Jelita minta maaf ya. Ayo. Pokoknya kalau udah salaman berarti sudah damai ya. Ayo, salam Natasha. Natasha minta maaf ya. Ini jadi kak. Damai ya. Pokoknya di kelas ini nggak ada yang musuh-musuhan. Siapa lagi yang musuhan? Novita sama siapa? Orang yang ketiga juga. Ini sama siapa? Hah? Amelia sama siapa? Stefani. Ayo salam ayo. Nggak ada yang boleh musuhan di kelas ini ya. Kalau kita di dalam masa kalau kita musuhan. Oke ayo. Sekali lagi, kalau kita satu kelas kita nggak boleh. Yang cowok-cowok itu Oke, jadi perbedaan bersahabat dengan semua orang. Halo. Oke, jadi perbedaan bersahabat dengan semua orang dan yang tidak itu yang Miss bilang tadi. Kalau seseorang yang tidak bersahabat dengan semua orang yaitu tertutup dan depresi. Seperti si Stefani tadi. Pantas tadi Miss heran dia diam-diam aja. Novita juga. Terus kalau seseorang yang bersahabat dengan semua orang itu bahagia, selalu ceria, happy, bersama teman-temannya. Siapa di sini yang sering happy? Aku. Kalau yang sering lihat yang happy itu ceria itu si Natasha. Mulai dari Miss datang tadi, Natasha yang paling ceria dan happy. Jadi Natasha memang sebenarnya kelihatan tidak punya musuh, dan ternyata rupanya tadi ada.
Membantu mencari suami. Kemana? Ruth pergi, ke situlah juga Naomi pergi. Oke, Debbie ya, disambil dulu. Cari papa baru. Bikin makan. Jadi karena Natasha tadi yang menjawab, jadi Natasha yang dapat. Kayaknya semuanya udah pada nggak fokus. Mau nggak kalau kita nyanyi? Mau. Kalau mau nyanyi ayo Din. Tapi sambil membuat gerakan ya. Sebentar ya. Kita mau nyanyi lagu Yesus Kekasih Jiwaku. Yesus Kekasih Jiwaku, sungguh ku percaya padamu. Semuanya diri dong, kenapa enggak? Ayo, sekarang kita nyanyi ya. Lagu Yesus Kekasih Jiwaku. Tapi gerak ya, tangan. Pokoknya tidak. Siapa yang jiwaku, sungguh ku percaya padamu, karena kasih-Mu padaku, Kau tebus dosaku. Dengan matahari dan sampai terbenamnya, ku akan selalu pujian, tinggikan nama-Mu. Jiwaku, sungguh ku percaya padamu, kasih-Mu padaku, Kau tebus dosaku. Dengan matahari dan sampai terbenamnya, ku akan selalu pujian, tinggikan nama-Mu. Dengan gendang puji dengan tetapi, oh ku bernyanyi, haleluya, kasih-Mu. Gendang puji dengan tetapi, oh ku bernyanyi, haleluya, kasih-Mu. Jiwaku, sungguh ku percaya padamu, karena kasih-Mu padaku, menebus dosaku. Matahari dan sampai terbenamnya, ku akan selalu pujian, tinggikan nama-Mu. Dengan gendang puji dengan tetapi, oh ku bernyanyi, haleluya, kasih-Mu.
mengusiki. Ayo. Ayo. Jadi bersahabat itu penting karena bersahabat dengan semua orang membuat kita menjadi ceria dan bahagia. Bisa juga curhat. Bisa juga menjadi teman curhat. Yang kedua itu karena bersahabat dengan semua orang menjadi seseorang yang toleran tanpa membeda-bedakan. Misalnya kalau kita seperti di kelas ini kan, kalau kita punya teman 21 orang, satu pun dari antara 21 orang ini tidak ada yang tidak kita temani. Semuanya kita temani. Mau karena itu kulitnya hitam, mau karena itu dia pendek, mau karena itu dia lusuh, pokoknya semua harus kita temani. Lalu bersahabat itu penting karena yang paling utama itu Allah menghendaki kita agar bersahabat pada semua orang dengan perbedaan satu sama lain. Seperti yang Miss bilang tadi, kalau kita bersahabat berarti kita tidak membeda-bedakan yang satu sama yang lain lagi. Menurut anak-anak di sini, bagaimana kita bisa menciptakan persahabatan yang baik? Bagaimana bisa yang baik? Jadi kita bisa menciptakan persahabatan yang baik itu dengan cara terbuka dan jujur berkata-kata. Jangan ada di sini yang pakai lah. Kau pakai lah. Apa aku di? Membohong kan? Kau pakai lah. Apa? Itulah. Terus dengan cara mendukung sesama dan membantu. Kalau ada kan temannya yang satu orang dikucilkan, kita nggak boleh ikut-ikutan mengucilkan. Kita harus merangkul teman-teman kita yang mengucilkan teman kita yang satu ini. Kita bilang itu sampai saya ini. Nggak boleh kita memilih teman kita. Kita harus berteman satu sama lain. Pokoknya intinya kita tidak boleh ikut memusuhi teman yang dikucilkan ini. Selanjutnya setia terhadap sesama dan suka dan duka. Seperti yang Miss bilang tadi, kalau kita berkawan dengan orang, tapi kita mau berkawan pada saat dia senang saja, itu tidak bersahabat namanya kan? Bersahabatnya kita berteman pun enggak. Kenapa kalau teman kita dalam suasana keadaan senang, kita mau berteman? Kalau dia dalam suasana keadaan berduka, kita nggak mau berteman. Iya kan? Kalau bersahabat, pokoknya mau itu bersahabat, mau itu berteman, kita harus bersahabat atau menemani kawan kita ini pada saat suasana susah dan sedih, tidak senang aja. Baru itulah namanya bersahabat atau berteman. Nah, persahabatan itu tidak dapat dilakukan kalau kita egois dalam berteman. Kalau egois dalam berteman, menurut anak-anak di sini, jadinya persahabatan itu kalau ada salah, kan misalnya mereka bersahabat 2 orang. Kalau ada salah satu orang ini yang egois, terjadinya persahabatan ini tidak. Nah, persahabatan itu juga tidak dapat dilakukan ketika kita tidak menghargai. Misalnya kan, yang satu sama yang lain berbeda pendapat. Maunya si Satrio pendapatnya aja lah yang mau diterima, pendapatan si Natasha nggak diterima. Seperti itu kan namanya tidak berkawan. Harus sama-sama mencari pendapatnya, baru mencari pendapat yang pas. Baru itu namanya berteman. Oke. Begitu. Bentuk-bentuk persahabatan itu ada 4. Persahabatan rohani, persahabatan doa, persahabatan kelompok pelayanan, dan persahabatan sosial. Ada yang tahu pengertian persahabatan kelompok pelayanan? Apa melayani di gereja? Pengertian itu contohnya. Apa tadi contohnya? Melayani di gereja. Nah, jadi itu contohnya pengertiannya, yaitu persahabatan terkait dengan pelayanan yang dilakukan terkait pelayanan bersama, seperti
yang dibilang Sukemi tadi lah, melayani di gereja secara bersama-sama. Nah, persahabatan rohani itu berpusat pada iman Kristen dan saling memperkuat rohani. Ayo baca dulu persahabatan doa. Kevin. Persahabatan doa, persahabatan dibangun berdasarkan saling mendukung melalui doa. Nah, persahabatan sosial boleh dibaca Natasha. Apa yang kamu mainkan itu Natasha? Mainan. Boleh baca dulu persahabatan sosial. Persahabatan yang dibangun pada lingkungan sosial tanpa perbedaan. Baca dulu keempat, kok dulu suara. Dia ingat orang itu. Yang keempat, persahabatan rohani, persahabatan doa, persahabatan kelompok pelayanan, dan persahabatan sosial. Pengertian? Baca dulu empat. Buat suara. Persahabatan rohani. Siapa yang kelihatan jelas? Ayo baca dulu. Keempat-empatnya ya. Persahabatan rohani berpusat pada iman Kristen dan saling memperkuat perjalanan rohani. Persahabatan doa. Persahabatan dibangun berdasarkan saling mendukung melalui doa. Persahabatan kelompok pelayanan. Persahabatan terkait dengan pelayanan yang dilakukan terkait pelayanan bersama. Persahabatan sosial. Persahabatan yang dibangun pada lingkungan sosial tanpa perbedaan. Nah, jadi itulah arti 4 perbedaan persahabatan tersebut. Apa aja tadi bentuk-bentuk persahabatan? Siapa itu? Novita, coba bacakan bentuk-bentuk persahabatan yang keempat itu. Bacakan, nak. Nggak boleh gitu ya, nggak boleh seperti itu. Ayo, Stefani baca 4-4-nya bentuk-bentuk persahabatan itu. Makanya fokus ke depan. Iya, Miss. Ayo, Femi baca dulu bentuk-bentuk persahabatan itu yang keempat itu. Jangan ikut sama artinya. Persahabatan rohani, persahabatan doa, persahabatan kelompok pelayanan, persahabatan sosial. Nah, jadi itu ya bentuk-bentuk persahabatan. Jadi Miss mau bercerita dulu. Miss mau ngambil cerita Yesus bersahabat dengan Zakheus. Ada nggak yang pernah mendengar cerita ini? Ada? Ada nggak yang pernah mendengar cerita ini? Kalau memang pernah, cerita ini termasuk cerita tentang persahabatan nggak? Tidak. Tidak. Nah, jadi Miss mau bertanya dulu. Zakheus itu siapa? Siapa Zakheus? Jadi Zakheus ini seorang pemungut atau bisa dibilang kepala pemungut cukai. Pemungut cukai ini pada zaman dahulu sering dibenci orang karena pelit dan kikir. Namun ketika bertemu dengan Yesus, Zakheus selalu berupaya untuk melihat Yesus. Siapa yang tahu bagaimana cara Zakheus melihat Yesus? Pohon ara. Nah, pemungut cukai ini sering dibenci orang karena apa tadi? Kenapa tadi? Selain itu, Zakheus ini juga suka menipu orang, makanya orang-orang banyak tidak menyukai dia. Selain licik, kikir, pelit, pokoknya banyaklah sifat buruknya, makanya orang-orang tidak menyukai dia. Tetapi pada saat Yesus menjumpai dia tidak sekejam atau sejahat ketika dia bekerja. Justru sewaktu Yesus datang ke rumah dia menyambut dengan apa? Dengan baik. Nah, pada saat Zakheus
memanjat pohon itu, Yesus pun lewat. Dia berhenti. Semua orang kaget. Yesus melihat ke atas dan berkata, "Zakeus, cepat turun. Hari ini aku ingin menginap di rumahmu." Berarti udah pernah kan diceritakan di sekolah minggu? Pernah? Ada di buku kita kan? Coba lihat. Boleh buka ya, maksudnya halaman 75. Udah semua buka buku akhirnya halaman 75. Oke, itu. Wah, itu apa? Kita buka buku akhirnya halaman 75. Udah semua. Kenapa nggak bawa? Nggak datang. Oke, Miss, siapa di sini yang kuat suaranya? Kita di sini yuk. Baca yuk, baca cerita Yesus bersahabat dengan Yesus. Kuat suaranya ya. Sebelum dengar nanti Miss suruh berhenti tiba-tiba disuruh gantian lanjutkan. Zakeus adalah seorang pemungut cukai yang tidak disenangi oleh orang banyak di masa itu. Ia selalu merampas hak orang yang lebih dari seharusnya dibayar padanya. Zakeus adalah kepala pemungut cukai yang kaya dan bertubuh pendek. Ia membenci oleh orang Yahudi lantaran dia menarik uang lebih daripada yang seharusnya. Selain itu, dia juga bekerja pada pemerintah Roma yang menjajah bangsa Yahudi kala itu. Suatu ketika Zakeus hendak melihat Yesus yang memasuki kota Yeriko, Zakeus berlari mendahului banyak orang yang memanjat pohon ara agar bisa melihat Yesus ketika lewat. Dan Zakeus berlari melihat Yesus dari atas pohon. Waktu itu Yesus semakin mendekatinya. Ia menendang ke atas pohon dan melihat Zakeus. Kata Yesus kepadanya, "Zakeus, segeralah turun, sebab hari ini aku menumpang di rumahmu." Zakeus turun secepat-cepatnya dan Yesus dengan gembira di rumahnya. Zakeus bersukacita karena Yesus mau bersahabat dengannya. Dengan menginap di rumahnya, katanya kepada Yesus, "Tuhan, aku akan memberikan setengah dari hartaku kepada..." Oke, Rasa lanjut. Orang miskin. Dan jika ada yang pernah aku peras, aku akan membayar kembali sebanyak 4 kali lipat. Pernah aku peras, aku dari yang pernah aku ambil. Yesus berkata, hari ini telah terjadi keselamatan atas rumah ini. Yesus memperlakukan semua orang tanpa memandang latar belakangnya. Yesus tidak ikutan membenci Zakeus seperti yang dilakukan orang banyak. Yesus justru mau bersahabat dengan Zakeus. Oke. Jadi sifat baik Yesus yang mau kita ambil dari cerita persahabatan Zakeus dengan Yesus ini, yaitu Yesus tidak memandang, yang pertama Yesus tidak memandang kekurangan Zakeus untuk berteman. Dimana kita tahu Zakeus itu orangnya pendek kan? Terus Yesus menerima Zakeus dan mengajaknya makan bersama di rumah si Zakeus ini. Yang ketiga itu sifat Yesus yang dapat kita ambil dari cerita ini, yaitu Yesus tidak mengintimidasi Zakeus atas kelakuannya terhadap orang-orang. Oke, jadi kesimpulan yang dapat kita ambil dari cerita ini yaitu Yesus telah menunjukkan keteladanan dalam membangun persahabatan yang dilandasi cinta kasih melalui perjumpaannya dengan Zakeus. Persahabatan yang dilandasi oleh cinta kasih tidak mengenal batas, artinya persahabatan dengan semua orang tanpa
memandang perbedaan apapun. Atau bisa juga kita buka di Lukas 19 ayat 1 sampai 10. Udah lihat kan? Pasti seperti ini kan? Oke. Jadi sekarang Miss mau dulu anak-anak Miss yang ada di kelas ini dibagi dalam 2 kelompok. Jangan ada laki-laki sama laki-laki, perempuan sama perempuan. Di dalam satu kelompok itu harus ada laki-lakinya, harus ada perempuannya. Ada yang tadi yang hadir berapa orang? 18. Jadi 99 orang. Ayo bagi dalam 2 kelompok. Atau Miss yang tunjuk? 1, 2, ayo. Ayo cari teman kelompok. Jangan semua laki-laki ya, harus ada perempuannya. Jangan semua laki-laki. Ayo. Kenapa? Atau laki-laki sama laki-laki saja? Ayo laki-lakinya buat 9 orang. Biar sisanya 3 saja yang perempuan. Ayo. Ayo di depan. Ayo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Di sini. Yang 8 jadi di sini ya. Biar Miss bagikan lembar kerjanya cepat. Coba sisanya di sini ya. Ayo, depan dulu. Tim A, tim B. Oh iya, Miss lupa. Ternyata 99. Ayo. Di sini coba. Sini kau. Siapa aja diajak? Ini cuma tapi 3. Keluar laki-laki 3 dari situ. Ayo. Ayo. Atau Miss tunjuk ya. Ayo. Sini Son, mantai si Raset. Di sini perempuan yang 3 ini. Kevin. Jadi Miss mau ngasih pekerjaan kelompok yaitu mengisi. Nanti kan kalau di di tabel-tabel ini kalian cukup menandai dengan checklist saja. Kalau memang dari antara yang 3 ini itu yang cocok menurut kalian. Nah boleh nak yang gitu. Harus kerja sama ya, jangan satu-satu orang yang ngerjain. Ayo, kerjain. Ayo, di sini aja satu kelompok, di sini satu kelompok. Di sini satu kelompok ya. Satu lagi di situ. Jangan satu-satu ngerjainnya ya. Ini tugas kelompok, bukan tugas per orang. Pakai pulpen. Iya, pakai pulpen. Boleh. Biar di sini. Gak apa-apa, bagi aja satu. Biar Miss lihat di sini ada nggak lagi masih yang membeda-bedakan. Tetap kan ya itu sama-sama ngerjainnya kan ini. Mencari pendapat. Ayo. Jangan sini dulu. Enggak tahu deh. Tetap nyangkirinya bersih. Bersih kalian sambungannya. Makanya dibilang dikerjain dulu ini baru sama-sama ngerjainnya yuk. Asal nih ya. Ini dulu dikerjain baru ini karena sambungannya ini. Ini tugas kelompoknya apa ya, mengumpulkan pendapat kalian itu yang kalian tuliskan di situ. Makanya Miss bagi per kelompok. Cepat ayo guru belum menjawab ini. Kalau ada yang kurang boleh ditanyakan ya. Jangan tentukan. Ngerti Miss?
Tapi kamu bagi. Salah satu kenapa sih? Mau salah sendiri. Kerja semua ya. Sri. Tidak memantau satu-satu. Tidak melihat latar belakang. Tidak memandang kekayaan. Dan memandang rendah. Tidak memandang rendahnya. Ayo, waktunya sebentar lagi ya. Sebentar kita mau istirahat. Dikerjakan dulu. Dikerjakan apa-apa. Misalnya ya. Berarti ada Diskusi sebentar. Buat di sini tulis satu orang tulis pernah. Sudah selesai semua. Ayo kumpul. Biar sambil bismillah ya tugas kemarin tadi yang belakang ini akan latihan sebentar sebelum bersihkan tentang wajib dan berandainya, oke? Kalian semua dengar semua. Jadi pada suatu hari Yesus berjalan bersama murid-muridnya. Mereka pergi dari kota ke kota, mengajar, menyembuhkan orang sakit dan memberitakan kasih Allah. Murid-murid belajar banyak hal dari Yesus, bukan hanya tentang iman tetapi juga tentang kasih, pengampunan dan pelayanan. Lanjut lagi bisa. Yesus berjalan di tepi danau, melihat Petrus dan Yohanes sedang menjalan ikan. Ayo. Petrus, Yohanes, mari ikut aku. Dan aku akan menjadikan kamu menjadi manusia. Baca. Siapakah engkau, Guru? Aku adalah Yesus. Aku datang membawa kamu tidak dari Allah. Kami akan mengikuti engkau. Yesus memanggil murid-muridnya satu persatu. Mereka meninggalkan pekerjaan mereka dan mengikuti Yesus. Karena mereka percaya bahwa Dia adalah Mesias yang dijanjikan. Yesus duduk bersama murid-murid di sebuah bukit. Berbahagialah orang yang murah hati, karena mereka akan beroleh kemurahan. Kasihlah sungguh dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Tapi Guru, bagaimana mungkin kita mengasihi orang yang menyakiti kita? Karena kasih sejati tidak memilih-pilih. Allah mengasihi semua orang, maka kita pun harus demikian. Yesus mengajarkan bahwa kasih adalah hukum yang terutama. Dia tidak hanya mengajarkannya tetapi juga menunjukkannya dalam setiap tindakan. Yesus mengambil baskom dan handuk lalu mulai membasuh kaki murid-muridnya. Guru, kau tidak boleh membasuh kaki kami. Itu tugas Amba. Aku melakukannya untuk memberi teladan. Siapa yang ingin menjadi besar, hendaklah ia menjadi pelayan. Siapa lagi? Mama. Guru, ajar kami untuk rendah hati dan melayani. Yesus mengajarkan bahwa menjadi pemimpin sejati adalah dengan melayani orang lain. Dia menunjukkan kasih dengan perbuatannya, bukan hanya dengan kata-kata. Yesus berbicara kepada murid-murid setelah kebangkitannya. Pergilah, jadikan semua bangsa muridku, baptislah mereka dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadanya. Kami akan pergi, Guru. Kami akan meneruskan pekerjaanmu.
Ingatlah, aku menyertai kamu senantiasa sampai akhir zaman. Setelah itu Yesus naik ke surga, murid-murid pergi ke berbagai tempat memberitakan Injil dan mengajarkan kasih sebagaimana yang telah diajarkan Yesus kepada mereka. Jadi anak-anak siap duduk. Biar kita lihat ini ya, drama singkat yang dibawa teman kita yang di sini. Oke, bisa ya? Bisa ya? Iya, Bi. Oh, satu orang bisa ya? Bisa. Oke, mulai ya. Pada suatu hari, Yesus berjalan bersama murid-muridnya. Mereka pergi dari kota ke kota, mengajar, menyembuhkan orang sakit, dan memberitakan kasih Allah. Murid-murid belajar banyak hal dari Yesus, bukan hanya tentang iman, tetapi juga tentang kasih, pengampunan, dan pelayanan. Yesus berjalan di tepi danau, melihat Petrus dan Yohanes sedang menjaga ikan. Petrus, Yohanes, mari kamu. Dan aku akan memberikan kamu penjara manusia. Jangan kau dulu. Aku adalah Yesus. Aku datang membawa kabar sukacita dari Allah. Kami akan mengikuti engkau. Yesus memanggil murid-muridnya satu persatu. Mereka meninggalkan pekerjaan mereka dan mengikuti Yesus karena mereka percaya bahwa Dia adalah Mesias yang dijanjikan. Berbahagialah orang yang murah hati, karena mereka akan beroleh kemurahan. Kasihlah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Tapi guru, bagaimana mungkin bisa kasih orang yang menyakiti kita? Karena kasih sejati tidak memilih. Allah mengasihi semua orang, maka kita pun harus demikian. Yesus mengajarkan bahwa kasih adalah hukum yang terutama. Dia tidak hanya mengajarkannya, tetapi juga menunjukkannya dalam setiap tindakan. Yesus mengambil baskom dan handuk, lalu mulai membasuh kaki murid-muridnya. Tidak boleh membasuh kaki kami, itu tugas Amba. Aku melakukannya untuk memberi teladan. Siapa yang ingin menjadi besar, hendaklah ia menjadi teladan. Guru, ajar kami untuk rendah hati dan melayani. Yesus mengajarkan bahwa menjadi pemimpin sejati adalah dengan melayani orang lain. Dia menunjukkan kasih dengan perbuatan, bukan hanya dengan kata-kata. Yesus berbicara kepada murid-murid setelah kebangkitannya. Pergilah, jadikan semua bangsa muridku. Baptislah mereka. Kalau yang belum lihat ya, yang belum lihat, Sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Kami akan pergi guru, kami akan meneruskan pekerjaanmu. Ingatlah, aku menyertai kamu senantiasa sampai akhir zaman. setelah itu Yesus naik ke surga, murid-murid pergi ke berbagai tempat memberitakan Injil dan mengajarkan kasih, sebagaimana yang telah diajarkan Yesus kepada mereka. Nah, anak-anak misi yang dulu, dari kisah ini kita belajar bahwa Yesus mengajarkan kasih, pengampunan, dan pelayanan kepada semua orang. Dan sebagai murid Yesus, kita juga dipanggil untuk menjadi terang dan garam di dunia dengan hidup penuh kasih dan kebaikan. Oke, jadi yang 7 orang udah boleh. Kenapa ini? Oke. Jadi sekian drama singkat yang dibawakan anak-anak misi yang 7 orang tadi. Biarpun drama singkatnya kurang maksimal, tapi minggu depan harus lebih maksimal lagi ya. Oke? Oke? Oke, Miss. Oke. Sekian pembelajaran kita hari ini. Ayo, siapa yang ingin apa aja kita belajar hari ini? Aku Siapa? Ayo. Ayo, tentang Satrio. persahabatan dan tentang kisah Tuhan Yesus. Nah, siapa lagi? Ayo. Persahabatan, tentang kesatuan, tentang apa? Aku tentang persahabatan dan tentang Zakheus yang menjadi sahabat Yesus.
pelajari persahabatan yang penting, contoh-contoh persahabatan di Alkitab, dan cara menjadi sahabat yang baik. Oke. Berarti di kelas ini pintar-pintar semua, langsung ingat semua. Coba tadi di kelas lain pasti belum tentu ingat-ingat. Dan kita pelajari kan? Iya. Sekian pelajaran kita hari ini ya. Ayo satu orang dulu nutup doa sekalian nyanyi. Nyanyi ayo. Kita berdoa. Yang Bapak mau belajar Bapak, berikan lagi jalan Bapak. Bapak. Baik dosa kami berdoa atas Bapak. Terima kasih Bapak. Amin.